saya perkenalkan diri. Nama saya Linda, saya dari Pelangi Mahardika, dan saya juga buruh pabrik PT Amos Indonesia. Masa kerja saya sudah 26 tahun, kawan-kawan. Oke. Ya. Saya di sini sedikit akan membuka fakta tragisnya buruh pabrik yang sedang menghadapi hukum Indonesia. Singkat cerita, 4 tahun belakangan ini kami memperjuangkan hak-hak normatif, upah, cuti hamil, cuti melahirkan, cuti keguguran, PKWT, pensiun. Di dalam kami memperjuangkannya, saya dan 20 orang kawan-kawan dipotong upahnya. Walaupun kami sedang menghadiri ke pengadilan sekaligus, dipotong upahnya. Kemudian walaupun dimenangkan di pengadilan PHI, tuntutan kami pun tidak dijalankan oleh PT Amos Indonesia. Hak pensiun, hak PHK, hak PKWT. Di dalam perjalanannya, saya diminta untuk menandatangani pengunduran diri dengan sejumlah sogokan yang ditulis. Saya diminta ditulis sendiri berapa saya minta. Akan tetapi demi martabat perjuangan buruh, saya menolaknya. Pada klimaksnya, pada tanggal 10 Maret 2026 lalu, saya beserta 133 anggota kami dipaksa mengundurkan diri. Bukan saya sendiri lagi. Dan diancam THR, upah tidak diberikan. Namun kami tidak gentar. Kami tetap melawannya. Kami tetap menolak untuk tanda tangan pengunduran diri tersebut. Kami lebih memilih berjuang bersama kawan-kawan yang lain. Tetapi pada tanggal 21 April lalu, kami mendapatkan surat PHK sepihak oleh PT Amos Indah Indonesia melalui lawyernya. Kemudian sejak tanggal 1 April, kami menduduki pabrik PT Amos Indonesia dengan berjaga 24 jam bergantian. Tapi apa yang dilakukannya? Listrik, air dimatikan. Hingga saat ini upah kami tidak diberikan. BPJS kami dinonaktifkan. Upah kami tidak dibayarkan. Hak cuti hamil perempuan buruh diabaikan. Usia pensiun pun diabaikan. Kami tetap berdiri berjuang menolak tanda tangan pengunduran diri tersebut hingga saat ini. Kemudian dampak dari semua yang dihentikan, bukan hanya kami yang tidak mendapatkan upah, tetapi ada keluarga kawan-kawan yang di belakang berdampak. BPJS dinonaktifkan, anak kawan kami menghadapi kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, sakit, tidak ditolak oleh rumah sakit karena BPJS-nya dinonaktifkan. Ada beberapa kawan yang sakit akibat kerja, harus berobat rutin ke rumah sakit, tidak bisa berobat, dinonaktifkan BPJS-nya. Untuk membayar berobat kami tidak mampu, karena kontrakan pun kami sudah tidak mampu membayarnya. Banyak buruh perempuan yang adalah tulang punggung, karena sekarang nyari kerja susah. Nyari kerja pun harus bayar, kawan-kawan. Sogokan di mana-mana. Saya tahu, kami tahu, hal ini bukan terjadi kepada kami buruh PT Amos saja, tetapi mayoritas kepada buruh-buruh di Indonesia. Kami tahu perjuangan ini adalah perjuangan panjang. Perjuangan ini karena sudah diputus oleh sistem kontrak atau sistem
yang tidak ada kepastian kerja, sehingga banyak kawan-kawan buruh yang memilih diam, takut untuk bersuara, karena takut lapar, karena takut tidak bisa bayar kontrakan, karena takut anak-anaknya lapar, karena takut anak-anak tidak bisa bersekolah, karena takut tidak bisa membiayai keluarga di kampung. Itu kenapa kawan-kawan memilih bungkam, tapi tidak dengan kami. Sampai saat ini kami masih konsisten, walaupun kami digugat oleh PT Amos Indonesia melalui proses hukum. Kami tetap hadapi. Hari ini kami baru selesai menghadapi mediasi kedua atas tuntutan PT Amos Indonesia yang mengaku mengalami kerugian 2 tahun akibat dari kami yang sering melawan PT Amos Indonesia, sehingga beban kerugian pun ditanggung oleh kami. Jahanam memang sekarang. Jam kerja saat ini yang digadang-gadang hasil perjuangan buruh zaman dulu 8 jam kerja. Saat ini mayoritas buruh lebih dari 12 jam bekerja tanpa upah lembur. Dan saya tidak banyak bisa menceritakan, kami sedang menggalang dukungan dari berbagai macam dukungan, karena banyak sekali dampak kesengsaraan akibat kehilangan pekerjaan, akibat PHK yang sepihak yang kami alami. Kami menggalang dukungan seluas-luasnya. Kawan-kawan bisa datang ke PT Amos bersama kami untuk menjaga aset PT Amos. Kami melakukan penjagaan 24 jam secara bergantian setiap harinya. Dan kemudian supaya kami tetap bisa berjuang konsisten, kami menggalang dukungan dari berbagai macam. Bisa dana, bisa kami juga melakukan pemberdayaan ekonomi dengan menjual apapun, kacang goreng, makaroni, peyek, dan kawan-kawan bisa membelinya. Langsung ke dapur kami pun juga bisa menghubungi kami. Upaya ini adalah untuk keberlangsungan agar suara buruh tidak lagi bisa dibungkam, agar kami tetap bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan ini untuk masa depan buruh di kemudian hari, agar tidak diinjak-injak martabatnya oleh negara kita sendiri. Hidup buruh!